Fakta wilayah Cipinang, Jakarta Timur di era kolonial. Sejarah Cipinang Muara. Cipinang Muara memiliki sejarah panjang sejak zaman kolonial. Nama Cipinang berasal dari kata cei yang dalam bahasa Sunda berarti air, dan pinang yang merujuk pada sejenis tumbuhan. Muara sendiri berarti tempat pertemuan air, yang menggambarkan topografi wilayah tersebut yang dulunya merupakan daerah rawa dan muara sungai. Pada masa kolonial, Cipinang Muara adalah daerah pinggiran yang tidak terlalu berkembang. Namun, seiring dengan pembangunan kota Jakarta, kawasan ini mulai dibangun menjadi area pemukiman dengan beragam fasilitas umum. Dikenal sebagai daerah agraris dengan perkebunan dan lahan pertanian yang subur. Pada abad ke-19, Cipinang merupakan tanah partikelir di Afdeling Meester Cornelis yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta dan perseorangan. Pemilikinya adalah Oe Kim Eng dengan hasil utama padi dan kelapa. Sementara Tiji Pinang Pisangan dan Tiji Pinang Pondok Bambo dikuasai Lee Jing Hoi dengan hasil utama padi. Pada dekade 1980-an, Cipinang Muara mengalami percepatan pembangunan yang signifikan. Banyak perumahan dibangun untuk menampung kebutuhan masyarakat kelas menengah yang ingin tinggal di daerah yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Pertumbuhan pemukiman ini mendorong hadirnya berbagai fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan pusat kesehatan. Pertempuran Cipinang merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 29 November 1945 di daerah Cipinang, Jakarta, yang saat itu merupakan wilayah pendudukan Belanda. Pada saat itu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentara Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap pasukan Indonesia yang baru terbentuk. Pada bulan November 1945, pasukan Indonesia di Jakarta, yang terdiri dari pejuang kemerdekaan dan kelompok pemuda, mencoba untuk mempertahankan kemerdekaan dengan melawan pasukan Belanda yang lebih besar. Pertempuran Cipinang terjadi setelah tentara Belanda berusaha memasuki wilayah Jakarta, dan pasukan Indonesia yang dipimpin oleh beberapa pemimpin militer, seperti Letnan Kolonel Oirip Somoharjo, berusaha mempertahankan posisi mereka. Meskipun Indonesia memiliki kekuatan yang terbatas, pertempuran ini menunjukkan ketahanan dan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan mereka. Meskipun pasukan Belanda berhasil mengambil alih beberapa wilayah, pertempuran Cipinang dan perlawanan yang terjadi di berbagai tempat lainnya menandai komitmen bangsa Indonesia untuk tetap merdeka. Ini juga menjadi bagian dari proses panjang yang mengarah pada perundingan dan akhirnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Kuburan Cina Cipinang, atau yang lebih dikenal dengan nama Tempat Pemakaman Umum, TPU, Cina Cipinang, terletak di daerah Cipinang, Jakarta Timur, Indonesia. Pemakaman ini memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan migrasi masyarakat Tionghoa yang datang ke Indonesia, khususnya ke Batavia, sekarang Jakarta. Sejarah dan pendirian. Pemakaman ini diperkirakan mulai digunakan pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 sebagai tempat pemakaman bagi orang-orang Tionghoa yang meninggal di Jakarta. Sebelum adanya TPU ini, orang-orang Tionghoa biasanya dimakamkan di tempat-tempat tertentu di kota atau bahkan di rumah mereka sendiri. Keterkaitan dengan masyarakat Tionghoa. Kuburan ini menjadi tempat pemakaman utama bagi masyarakat Tionghoa yang tinggal di Batavia dan sekitarnya. Seiring waktu, daerah Cipinang menjadi semakin dikenal dengan keberadaan kuburan ini. Pembangunan dan perubahan. Sepanjang sejarahnya, kuburan ini mengalami berbagai perubahan, termasuk perluasan dan perbaikan yang diinisiasi oleh pemerintah setempat. Seiring dengan perkembangan kota Jakarta, TPU Cipinang sering menjadi tempat pembicaraan dalam konteks urbanisasi yang semakin pesat. Keberadaan makam-makam bersejarah. Di kuburan ini terdapat banyak makam tua yang menjadi saksi bisu sejarah, migrasi dan kehidupan masyarakat Tionghoa di Jakarta. Beberapa makam bahkan diperkirakan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Perubahan sosial dan pengaruh urbanisasi. Seiring dengan waktu, pengaruh urbanisasi menyebabkan area sekitar kuburan
Ini semakin padat dan menjadi kawasan yang ramai, dengan banyaknya penduduk yang tinggal di dekatnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Cipinang yang terletak di Jakarta Timur memiliki sejarah panjang yang dimulai pada masa kolonial Belanda. Didirikan pada tahun 1912, penjara ini awalnya dibangun untuk menahan para pemimpin nasionalis Indonesia, seperti Muhammad Hatta. Setelah kemerdekaan Indonesia, Lapas Cipinang terus digunakan untuk menahan berbagai individu, termasuk aktivis politik dan tokoh terkemuka. Pada tahun 1991, novelis Pramoedia Ananta Toer ditangkap dan dipenjarakan di Cipinang selama hampir 1 tahun tanpa proses pengadilan karena mengkritik kebijakan anti-Tionghoa pemerintahan Presiden Soekarno. Selama era Orde Baru, Lapas Cipinang menjadi tempat penahanan bagi banyak pembangkang politik, termasuk aktivis dari Papua dan Timor Timur. Misalnya, Xanana Gusmao, yang kemudian menjadi Presiden Timor Leste, pernah ditahan di penjara ini. Pada masa reformasi, Lapas Cipinang mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Kapasitas penjara yang dirancang untuk menampung 1.500 tahanan kini menampung sekitar 4.000 tahanan, yang menyebabkan overkapasitas dan masalah terkait. Selain itu, Lapas Cipinang juga dikenal sebagai tempat penahanan bagi tokoh-tokoh terkenal lainnya, seperti Abu Bakar Ba'asyir, pemimpin spiritual kelompok teroris Jamaah Islamiyah, yang ditahan di sini pada tahun 2002. Seiring berjalannya waktu, Lapas Cipinang terus beradaptasi dengan perubahan sistem pemasyarakatan di Indonesia, berupaya untuk meningkatkan kondisi dan fasilitas bagi para tahanan, serta mendukung proses rehabilitasi mereka. Stasiun Cipinang, yang kini berfungsi sebagai depo lokomotif Cipinang, memiliki sejarah panjang dalam perkembangan perkereta-apian di Indonesia. Stasiun ini dibuka pada tahun 1887 oleh perusahaan kereta api swasta Batavia Asia, Oosterspoorweg Maatschappij, BOSM, sebagai bagian dari jalur kereta api Batavia, Jakarta, Meister Cornelis, Jatinegara, Bekasi. Stasiun Cipinang terletak di selatan Pasar Induk Beras Cipinang dan berdekatan dengan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Cipinang. Pada tahun 2018, Stasiun Cipinang ditutup sebagai stasiun penumpang dan dialihfungsikan menjadi depo lokomotif. Saat ini, depo lokomotif Cipinang berperan penting dalam pemeliharaan dan perawatan lokomotif yang digunakan dalam operasional kereta api di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.